Ada satu bangunan tua di tengah kota yang selalu berhasil membuat siapapun merinding hanya dengan sekadar melewatinya. Bangunan itu dulunya adalah rumah sakit terbesar di wilayah itu, tempat ratusan pasien berobat setiap harinya. Namun kini, setelah puluhan tahun terbengkalai, rumah sakit itu hanya menyisakan dinding retak, cat mengelupas, dan jendela-jendela pecah yang tampak seperti mata kosong menatap setiap orang yang berani melintas. Warga sekitar menyebutnya rumah sakit angker, karena terlalu banyak cerita kelam yang terjadi di dalamnya. Dulu, kebakaran hebat melanda salah satu lantai rumah sakit itu. Puluhan pasien yang sedang dirawat tidak sempat diselamatkan. Jeritan mereka, konon, masih bisa terdengar hingga kini. Ada pula rumor tentang dokter-dokter yang melakukan praktik gelap, operasi ilegal, bahkan eksperimen pada pasien yang tidak pernah dicatat dalam arsip resmi. Malam hari, suasana sekitar rumah sakit terasa berbeda. Angin berhembus membawa aroma obat-obatan basi bercampur bau besi berkarat. Kadang terdengar suara kereta dorong berderit melewati lorong yang gelap, padahal bangunan itu sudah lama kosong. Beberapa warga bersumpah pernah melihat siluet seorang perempuan berpakaian pasien putih berdiri di jendela lantai 3, menatap kosong ke jalan raya. Bagi orang-orang tua, rumah sakit itu adalah tempat terlarang. Tidak boleh didekati, apalagi dimasuki. Namun bagi sebagian orang yang haus tantangan, bangunan itu justru menjadi magnet misteri, mengundang rasa penasaran yang berujung pada pengalaman mengerikan. Dan pada suatu malam, 3 mahasiswa nekat menembus larangan itu. Tengah malam itu, Raka, Vira, dan Bima berdiri di depan pagar berkarat rumah sakit tua tersebut. Bulan purnama hanya memberi sedikit cahaya, membuat bayangan gedung besar itu tampak lebih menyeramkan. Angin malam meniup daun kering hingga menimbulkan suara berdesis seperti bisikan. Serius kita mau masuk? Dari luar aja udah gini, kata Vira dengan suara bergetar, menggenggam erat jaketnya. Raka, yang paling penasaran, hanya tersenyum kaku. Justru itu, Vi, orang-orang cuma cerita, tapi nggak ada bukti. Kalau kita bisa rekam, bisa jadi bahan liputan. Bima menelan ludah. Ya kalau beneran ada penghuninya, gimana? Tanpa banyak bicara, mereka bertiga memanjat pagar dan masuk. Begitu menjejakkan kaki di halaman rumah sakit, udara mendadak berubah dingin. Lebih dingin dari udara luar. Bau obat bercampur hangus menyeruak dari dalam gedung. Pintu depan rumah sakit terbuka sedikit, berderit setiap kali angin berhembus. Raka mendorongnya perlahan, dan suara engsel tua itu menggema panjang ke seluruh bangunan. Lorong utama terlihat panjang dan gelap. Lampu neon yang pecah menggantung di langit-langit. Kursi tunggu berdebu berserakan. Beberapa terbalik. Dindingnya penuh bercak hitam bekas asap kebakaran. Saat mereka melangkah masuk, suara langkah kaki mereka bergema aneh. Seakan ada orang lain berjalan mengikuti. Raka, tadi kamu dengar gak? Bisik Vira. Matanya menatap gelisah ke belakang. Raka menghentikan langkahnya. Sunyi, hanya suara detak jam tua di ruang resepsionis. Tapi beberapa detik kemudian, terdengar jelas suara roda berdecit, seperti kereta dorong yang bergerak pelan di lorong. Mereka saling berpandangan, wajah pucat, tapi tetap melangkah lebih dalam. Dan di ujung lorong, mereka melihatnya. Sebuah kursi roda tua, bergerak sendiri, perlahan mendekati mereka. Kursi roda tua itu berhenti tepat di depan mereka. Roda berkaratnya masih berputar pelan seolah baru saja didorong seseorang. Tapi lorong itu kosong. Vira sudah hampir menangis. Kita balik aja. Rak, aku nggak enak. Tapi Raka menyalakan kamera di tangannya. Justru ini yang kita cari. Kalau ada sesuatu, kita harus rekam. Bima menoleh ke sekeliling. Lorong gelap, cat dinding mengelupas, dan beberapa pintu kamar rawat terbuka sedikit. Dari salah satu kamar, terdengar suara lirih, seperti orang mengerang kesakitan. Rak, ada yang di dalam, ucap Bima dengan suara pelan. Raka, dengan langkah hati-hati, mendekati pintu kamar itu. Ia mendorongnya sedikit lebih lebar, dan cahaya senter menyorot ke arah ranjang tua di pojok ruangan. Di atas ranjang, terbaring seorang perempuan dengan pakaian pasien lusuh. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap langit-langit. Bibirnya bergetar sambil berulang kali berbisik. Jangan potong lagi.
Jangan potong lagi. Vira langsung menutup mulutnya menahan teriak. Ya Tuhan, Rak, dia hidup. Raka maju sedikit. Tapi saat senter menyorot wajah perempuan itu lebih jelas, mereka baru menyadari. Wajahnya gosong, kulitnya melepuh seolah terbakar, dan bola matanya hilang, digantikan rongga hitam yang meneteskan darah. Perempuan itu tiba-tiba menoleh ke arah mereka, sangat cepat, sambil menjerit panjang. Hahaha. Ranjang bergetar hebat, dan semua peralatan medis berkarat di ruangan itu berjatuhan. Kamera Raka bergetar, menangkap bayangan lain yang bergerak di belakang mereka. Di ambang pintu berdiri seorang pria berjas dokter. Wajahnya pucat-pucat, matanya hitam pekat. Tangannya memegang pisau bedah berlumuran darah segar. Dengan suara serak ia berbisik, "Pasien berikutnya, sudah siap." Begitu sosok dokter itu melangkah masuk, Raka langsung menarik Vira dan Bima keluar kamar. Mereka berlari menyusuri lorong gelap, napas terengah. Langkah kaki mereka bergema di lantai berdebu. Namun setiap kali mereka melewati pintu kamar lain, terdengar suara-suara menyeramkan. Jeritan pasien, tangisan lirih meminta pertolongan, dan suara batuk berdarah yang semakin mendekat. Saat mereka menoleh, pintu-pintu kamar rawat terbuka satu persatu dengan keras, seolah ada yang mendorong dari dalam. Dari masing-masing kamar, muncul sosok pasien, ada yang tubuhnya terbakar. Ada yang dadanya penuh bekas sayatan. Ada pula yang wajahnya tertutup perban dengan darah merembes keluar. Langkah mereka melambat. Lorong rumah sakit kini dipenuhi puluhan pasien tanpa wajah, berjalan terlatih-tatih ke arah mereka. Bau anyir darah bercampur dengan bau daging gosong memenuhi udara. Vira menjerit histeris. "Kita nggak bisa keluar. Kita kejebak." Raka mencoba mencari jalan lain. Ia melihat tanda panah di dinding bertuliskan, "Keluar," lalu mengajak mereka berlari ke arah itu. Tapi semakin mereka berlari, lorong itu terasa makin panjang, seolah tidak pernah berujung. Bima menendang salah satu pintu darurat di samping, berharap bisa keluar. Tapi ketika pintu itu terbuka, bukan halaman luar yang terlihat, melainkan ruang operasi dengan lampu neon menyala terang. Dan di tengah ruangan itu, sosok dokter tadi sudah berdiri menunggu, sambil menyiapkan meja operasi berlumuran darah. "Pasien, masuk," katanya dengan senyum pucat. Tiba-tiba, kursi roda di lorong bergerak sendiri, menabrak kaki Raka hingga ia hampir terjatuh. Pasien-pasien tanpa wajah makin mendekat, menutup jalan kembali. Mereka kini hanya punya dua pilihan, masuk ke ruang operasi, atau tetap di lorong bersama puluhan arwah pasien. Dengan terpaksa, Raka menarik Vira dan Bima masuk ke ruang operasi, menutup pintu keras-keras di belakang mereka. Namun rasa lega hanya bertahan sebentar. Ruangan itu begitu dingin, lebih dingin dari lorong luar. Lampu neon di atas meja operasi menyala terang, memantulkan kilau peralatan medis yang berkarat. Di meja itu, ada bercak darah segar, padahal rumah sakit ini sudah puluhan tahun kosong. Vira menggigil, matanya tak lepas dari dinding. "Rak, lihat itu." Di dinding tergantung foto-foto hitam putih pasien dengan wajah penuh jahitan. Ada yang perutnya terbuka, ada yang matanya dicongkel, ada pula yang dipotong anggota tubuhnya. Semua foto bertuliskan angka, seperti catatan eksperimen. Tiba-tiba terdengar suara, klik, dari belakang. Sosok dokter itu muncul lagi, kini lebih jelas. Jas putihnya basah oleh darah, wajahnya pucat keabu-abuan, dan matanya kosong seperti rongga hitam. Ia membawa pisau bedah berkilat. "Operasi harus dilanjutkan," bisiknya. Seketika meja operasi di tengah ruangan bergetar. Rantai besi yang menggantung di samping bergerak sendiri, membentuk lingkaran seolah siap mengikat seseorang. Bima mundur, tapi punggungnya menabrak sesuatu. Saat ia menoleh, ia menjerit. Seorang pasien tanpa kepala berdiri di belakangnya. Darah menetes dari lehernya. Tubuhnya masih memakai pakaian pasien lusuh. Lalu, di atas meja operasi, muncul tubuh seorang wanita yang tiba-tiba saja ada di sana. Matanya terbelalak, mulutnya terbuka, dan ia berteriak, "Gantikan aku! Gantikan aku!" Semua lampu di ruangan itu berkelap-kelip, peralatan medis beterbangan, dan pintu terkunci rapat.
Mereka bertiga kini terjebak di dalam ruang operasi, bersama para arwah pasien, dan dokter yang ingin menjadikan mereka bagian dari eksperimennya. Lampu neon di ruang operasi berkedip cepat, menciptakan bayangan menyeramkan di dinding. Suara rantai beradu terdengar nyaring. Meja operasi bergetar semakin keras. Lalu tiba-tiba tali besi meluncur turun dan melilit tangan Raka, menyeretnya ke atas meja. Raka, Vira menjerit sambil mencoba menariknya. Tapi kekuatan rantai itu jauh lebih besar. Dalam hitungan detik, tubuh Raka sudah terikat erat, terbaring di meja operasi. Dokter berwajah pucat itu mendekat perlahan. Pisau bedahnya berkilau terkena cahaya neon. Senyumnya melebar, memperlihatkan gigi hitam yang mengerikan. Pasien, sudah siap. Mari kita lanjutkan. Operasi terakhir yang terputus. Raka meronta. Wajahnya penuh keringat. Lepaskan aku masih hidup. Namun dokter itu tidak peduli. Ia menunduk, menempelkan pisau ke dada Raka. Pisau itu dingin, dan bekas goresannya meninggalkan garis merah tipis. Vira berlari mengambil salah satu tabung oksigen tua yang berkarat di pojok ruangan, lalu menghantamkannya ke tubuh dokter itu. Tapi tubuh sang dokter justru menembus benda itu, seolah ia hanya bayangan. Tubuhnya tak tergores sedikit pun, hanya udara dingin menusuk saat Vira menabraknya. Di sisi lain, Bima menoleh ke dinding, melihat sebuah cermin besar retak. Dalam pantulan cermin itu, mereka tidak hanya melihat dokter itu, tetapi puluhan arwah pasien yang sedang mengelilingi meja operasi. Wajah mereka penuh luka, mata kosong menatap rakus ke arah Raka. Lepaskan aku, tolong, jerit Raka sekuat tenaga. Pisau bedah itu kini sudah terangkat tinggi. Dokter itu berbisik, suaranya berat dan bergema. Operasi, tidak boleh gagal lagi. Saat pisau itu hendak diturunkan, semua lampu mendadak padam. Ruangan tenggelam dalam kegelapan total. Yang terdengar hanya suara teriakan Raka, lalu hening. Ketika lampu kembali menyala, meja operasi kosong. Raka sudah tidak ada. Di lantai, hanya tersisa kamera miliknya, tergeletak dengan lampu merah berkedip, masih merekam. Vira dan Bima berlari keluar dari ruang operasi. Tubuh mereka gemetar tak terkendali. Mereka tidak lagi peduli pada kamera, hanya ingin keluar dari bangunan terkutuk itu. Namun setiap lorong yang mereka lalui selalu membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Jam dinding tua berdentang 12 kali. Dan dengan setiap dentangan, suasana semakin kacau. Lampu berkedip, suara teriakan pasien menggema, dan bau darah semakin menyengat. Di tengah kepanikan, mereka melihat sosok Raka, berjalan di ujung lorong. Raka, teriak Vira dengan penuh harap. Tapi saat mereka mendekat, wajah Raka perlahan berubah pucat, matanya menghitam, dan senyumnya kaku seperti mayat. Tangannya masih terikat bekas rantai operasi. Ia menatap mereka dengan tatapan kosong. Aku, pasien berikutnya. Dan kalian, setelah aku. Vira menjerit histeris, menarik Bima keluar menuju pintu darurat. Dengan tenaga sisa, mereka berhasil mendobraknya. Kali ini, pintu benar-benar membawa mereka keluar ke halaman rumah sakit. Udara malam segar langsung menyapu wajah mereka. Namun anehnya, begitu menoleh ke belakang, bangunan rumah sakit itu tampak sunyi dan gelap, seolah tak pernah ada kejadian apapun. Tidak ada cahaya lampu, tidak ada teriakan, hanya bangunan kosong yang lapuk. Mereka berlari tanpa menoleh lagi, meninggalkan tempat itu sejauh mungkin. Keesokan paginya, warga sekitar menemukan kamera Raka di depan gerbang rumah sakit. Rekaman terakhir di dalamnya memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Bukan Raka yang menghilang, melainkan ketiganya, Raka, Vira, dan Bima, terikat di meja operasi, dengan dokter berjas putih berdiri di samping mereka. Kamera jatuh, dan sebelum layar gelap, terdengar suara dokter berbisik. Pasien berikutnya, sudah siap. Setelah hari itu, Vira dan Bima tidak pernah kembali ke rumah masing-masing. Orang tua mereka melapor ke polisi, tapi hasil pencarian nihil. Tidak ada jejak mereka. Seakan rumah sakit itu menelan mereka bulat-bulat. Bangunan tua itu tetap berdiri, semakin rapuh dimakan waktu. Namun setiap malam Jumat, warga yang melewati jalan depan rumah sakit mengaku masih mendengar suara roda kereta dorong berdecit,
Jeritan pasien, dan bayangan sosok dokter yang berdiri di jendela lantai 3. Beberapa orang bahkan bersumpah melihat 3 orang muda berpakaian lusuh berdiri di halaman, memohon pertolongan dengan wajah pucat, sebelum menghilang di telan gelap. Dan hingga kini, rumah sakit itu masih dijauhi. Karena semua orang tahu, siapapun yang masuk, mungkin tidak akan pernah kembali sebagai manusia yang sama.